Dunia semakin terbagi menjadi dua kekuatan besar. Di satu sisi, Amerika Serikat dan sekutunya seperti Uni Eropa, Jepang, dan Australia mendominasi ekonomi lewat sistem keuangan berbasis dolar seperti IMF dan Bank Dunia. Di sisi lain, ada BRICS yang semakin berkembang dan kini menjadi pesaingan utama blok barat. BRICS memiliki misi untuk menciptakan keseimbangan baru dalam ekonomi global dan mengurangi dominasi Amerika. Kini BRICS semakin berkembang dengan masuknya beberapa anggota baru, termasuk Indonesia. Apa dampaknya bagi Indonesia? Apa keuntungan dan kekurangannya? Dan bagaimana perbandingan kekuatan antara BRICS dan Amerika serta sekutunya NATO? Yuk langsung aja kita bahas. Bab 1. Apa itu BRICS? BRICS awalnya hanyalah kumpulan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka menjadi kekuatan geopolitik yang bisa menentang dominasi barat. Mereka juga mulai menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan antar anggota. BRICS memiliki misi untuk menciptakan keseimbangan baru dalam ekonomi global dan juga mengurangi dominasi Amerika. Bab 2. Anggota resmi BRICS. Saat pertama kali didirikan, BRICS berdiri dari negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan juga Afrika Selatan. Nah, pada 2024, beberapa negara baru juga ikut bergabung, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Argentina. Lalu Indonesia sendiri resmi bergabung dengan BRICS pada tahun 2025. Bab 3. Kenapa Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS? Indonesia telah resmi bergabung dengan BRICS, salah satu langkah besar dalam kebijakan ekonomi luar negeri. Keputusan ini didasarkan oleh beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu diversifikasi ekonomi. Indonesia ingin memperluas pasar dan tidak hanya bergantung pada negara-negara barat. Yang kedua, karena akses pendanaan alternatif. Dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia bisa mendapatkan pinjaman dari NDB yang lebih fleksibel dibandingkan IMF ataupun Bank Dunia. NDB sendiri merupakan singkatan dari New Development Bank, yaitu sebuah bank yang dimiliki oleh BRICS yang bertujuan untuk memberikan pinjaman tanpa tergantungan dengan dolar AS. Yang ketiga, karena pengaruh global yang lebih besar. Sebagai anggota BRICS, Indonesia mendapatkan kesempatan lebih besar untuk ikut menentukan kebijakan ekonomi dunia. Bab 4. Apa keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS? Ada banyak keuntungan ya. Yang pertama yaitu peluang dagang yang lebih luas. Pasar BRICS sangat besar, terutama dengan Tiongkok dan India sebagai pusat ekonomi dunia. Yang kedua, karena pendanaan lebih mudah. Pinjaman dari NDB lebih fleksibel dibandingkan dari lembaga keuangan barat yang sering memberikan syarat yang sangat ketat. Yang tiga, penguatan mata uang rupiah. Jika BRICS berhasil mengurangi dominasi dolar, rupiah Indonesia bisa lebih kuat dalam perdagangan internasional. Yang keempat, transfer teknologi dan investasi. Kerjasama dengan negara-negara besar di dalam BRICS bisa membawa teknologi dan investasi ke Indonesia. Bab 5. Resiko yang harus ditanggung oleh Indonesia setelah bergabung dengan BRICS. Yang pertama yaitu ketegangan dengan Barat. Indonesia memiliki hubungan dagang yang cukup kuat dengan Amerika dan juga Uni Eropa. Setelah masuk BRICS, bisa ada tekanan ekonomi atau bahkan sanksi. Yang kedua, ketidakseimbangan dengan Tiongkok. Tiongkok adalah anggota terbesar di BRICS dan ada kekhawatiran bahwa pengaruhnya bisa mendominasi keputusan dalam aliansi ini. Yang ketiga, stabilitas keuangan. Jika mata uang BRICS menggantikan dolar, ada resiko ketidakstabilan di awal karena transisi sistem keuangan global. Yang keempat, walaupun BRICS mengurangi dominasi barat, ada resiko Indonesia justru semakin bergantung terhadap Tiongkok. Bab 6. Perbandingan kekuatan antara BRICS dan Amerika bersama NATO. Jika BRICS lebih fokus pada kerjasama ekonomi, NATO adalah aliansi pertahanan militer yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara sekutu lainnya. Namun BRICS juga memiliki aspek geopolitik yang cukup kuat, terutama dengan Rusia, Tiongkok sebagai pemain utama. Dari sisi ekonomi, BRICS memiliki GDP gabungan yang terus meningkat dan bahkan diprediksi akan melampaui G7 dalam beberapa dekade ke depan. NATO lebih didominasi oleh negara-negara barat yang sudah maju, tetapi pertumbuhan ekonominya cenderung stagnan. Dari sisi militer, NATO adalah aliansi militer terbesar di dunia dengan teknologi dan kekuatan militer yang sangat maju. BRICS meskipun tidak memiliki aliansi militer formal, memiliki Rusia dan Tiongkok yang merupakan dua kekuatan militer terbesar di dunia. Bab 7. Fakta menarik tentang BRICS. Yang pertama, BRICS saat ini sedang mengembangkan sistem pembayaran internasional sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada SWIFT yang dikendalikan oleh Barat. Yang kedua, banyak negara lain yang ternyata tertarik bergabung dengan BRICS, contohnya seperti Arab Saudi, Iran, dan Argentina. Yang ketiga, BRICS terus memperkuat kerjasama dalam bidang energi, terutama dalam sektor minyak dan gas. Yang keempat, BRICS awalnya hanya bridge sebelum Afrika Selatan bergabung pada 2010.
Yang kelima, BRICS menguasai lebih dari 40% populasi dunia dan menyumbang lebih dari 30% PDB global. Yang keenam, beberapa negara BRICS memiliki ketegangan politik satu sama lain seperti India dan Tiongkok yang pernah terlibat konflik perbatasan. Yang terakhir, Rusia dan Tiongkok berperan besar dalam memperluas keanggotaan BRICS untuk melawan dominasi Barat dalam dunia ekonomi. Penutup, jadi apakah bergabungnya Indonesia dengan BRICS adalah langkah yang tepat? Itu masih menjadi perdebatan besar. Keputusan ini akan mempengaruhi arah ekonomi dan geopolitik Indonesia dalam jangka panjang. Apa pendapatmu? Haruskah Indonesia tetap di BRICS atau lebih baik lebih menjaga keseimbangan dengan semua pihak? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Mungkin itu aja ya video kali ini tentang BRICS. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channelnya di subscribe ya. Kalau masih ada pertanyaan, kritik, atau saran terkait konten selanjutnya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, kita ketemu di video selanjutnya.